Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu jujur. Kita berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis di Amsal pasal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara terkasih, seperti yang pernah saya katakan dalam renungan beberapa hari yang lalu, ada tradisi dalam orang Israel mengangkat 2 atau 3 orang menjadi saksi dan kesaksiannya dianggap sah dan menentukan nasib orang lain atau kehidupan orang lain. Benar atau salah yang dia katakan itu akan menentukan bagaimana hukuman untuk seseorang, sehingga perkataan yang benar akan menyelamatkan orang yang benar. Perkataan dusta ini akan mengakibatkan hal yang fatal atau menyakiti atau mengecewakan orang yang benar. Oleh karena itulah kejujuran dan dusta ini harus betul-betul dipahami oleh setiap orang percaya, karena apapun yang kita katakan itu menentukan nasib orang lain, bukan hanya kita sendiri. Kejujuran dan dusta itu tidak terjadi dengan sendirinya, dan itu tidak dibawa manusia ketika manusia lahir ke dunia, tapi ada proses yang sangat panjang untuk menuju kejujuran ini. Dilatih sejak kecil untuk berbicara apa adanya, berbicara benar, dan pada akhirnya dia akan mencintai kebenaran itu dan membenci dusta. Dusta juga demikian, dilatih sejak kecil dan terbiasa dan mencintai dusta itu. Kedua sifat ini memiliki dampak yang sama, memiliki tantangan yang sama. Kejujuran itu bisa mengecewakan, dusta itu bisa mengecewakan. Kejujuran itu bisa membahagiakan, dusta juga bisa membahagiakan. Tetapi firman Tuhan berbicara tentang masa atau waktu yang lama. Kebenaran itu akan bertahan lama, bahkan selama-lamanya. Sedangkan dusta itu hanya sekejap mata, dia tidak akan bertahan. Kebenaran itu akan membahagiakan, akan menyenangkan orang yang benar, akan menguntungkan orang yang benar. Sedangkan dusta itu akan merugikan semua orang, orang benar atau orang yang berdusta juga. Karena sejujurnya orang yang berdusta pun dia tidak senang ketika dia didustai. Tetapi orang benar, dia akan senang ketika orang berbicara benar kepadanya. Bapak, Ibu, saudara terkasih, firman ini ditekankan oleh Allah dan Yesus dalam nas yang lain. Melalui hukum Taurat, Allah berpesan supaya kita berbicara jujur, menghilangkan dusta, kesaksian dusta dalam kehidupan kita. Yesus berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jangan ada di luar itu. Itulah kebenaran. Ini seperti aliran air yang seharusnya berjalan, berkat yang seharusnya berjalan, kenyataan yang seharusnya berjalan. Manusia hidup dalam rancangan Tuhan yang sangat indah. Kebenaran akan membuat berkat itu berjalan dengan baik. Kebenaran akan membuat aliran air itu menemukan tempat yang dia tuju. Tetapi dusta
akan membuat kebenaran itu terbelokkan sehingga rancangan Tuhan kita gagalkan. Dusta itu akan membuat aliran air ini mencari jalan yang lain, seakan-akan membuat kita berbahagia. Sekilas memang dusta itu bisa menyelamatkan diri kita, mungkin dari ancaman. Bahkan dusta yang sangat hebat bisa membuat keuntungan bagi seseorang. Tetapi firman Tuhan berkata tentang sukacita. Sukacita dalam kebenaran itu akan kekal dan terberkati. Sedangkan sukacita dalam dusta itu hanya sekejap mata dan akan digantikan oleh duka cita atau kemarahan Tuhan yang berlimpah. Kita percaya kejujuran ini tidak akan pernah mengecewakan orang benar. Kejujuran ini akan selalu dicari. Kejujuran ini berbicara tentang keadilan. Orang akan mencintai kita. Sedangkan dusta, ketika kita berbicara satu dusta, maka kita akan berdusta untuk hal yang lain. Dan tidak ada dalam kehidupan kita yang berbicara kejujuran. Kita bisa menguji seseorang yang berbohong, maka kebohongannya itu akan mengungkit kebohongan yang lain. Maka semakin banyak kebohongan yang dia lakukan. Oleh karena itulah firman Tuhan mengajak kita di pagi hari ini. Manusia sepertinya bebas untuk berbicara, mengungkapkan apapun yang dia mau. Tetapi manusia juga harus berhikmat mengungkapkan sesuatu agar kiranya perkataannya menjadi perkataan sumber berkat, menjadi sukacita bagi orang lain, agar perkataannya tidak menjadi sumber masalah bagi orang lain, bagi siapapun. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, seseorang terberkati dari perkataannya. Seseorang terkutuk dari perkataannya, karena dari mulut yang satu itu bisa keluar berkat, bisa juga keluar kutukan. Oleh karena itu, marilah menjadi orang yang benar, orang yang terberkati dengan perkataan kita. Berbicara dengan jujur, berbicara untuk kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk berbicara kejujuran. Agar kami melatih diri kami Tuhan mencintai kejujuran itu. Mencintai kebenaran yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan ini. Berkati kami selalu Tuhan, agar kiranya kami tetap bertahan sebagai orang jujur. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.